Apakah amal soleh? Amal soleh menurut perintah Rasul, menurut sunnah Rasul itu amal soleh. Kalau menurut akal kita, baik pun menurut akal kita tidak soleh. Memang betul beramal, mati-matian berenang menyelamatkan nyawa, naik gunung supaya nggak mati. Perbuatan itu, amalnya itu tidak soleh. Karena kata Allah yang soleh adalah naik perahu. Dia pilih naik gunung, dicoret dari anak Nabi. Itu anak Nabi. Kita anak tukang cendolnya kita, anak tukang martabak, anak tukang bandrek kita, mau ngelawan Nabi, mau ngelawan Nabi kita. Sedangkan anak Nabi melawan syariat Islam, melawan sunnah Nabi dicoret dari keluarga Nabi, apalagi kita. Orang mengatakan soleh itu baik, belum tentu. Baik belum tentu soleh. Kalau soleh pasti baik. Misalnya ada seorang wanita muda mau menyeberang jalan. Jalan itu ramai kendaraan berkeliweran. Wanita itu nggak berani nyeberang, takut ditabrak mobil. Tiba-tiba datang anak muda. Adik mau ngapain? Mau nyeberang, takut aku bang. Mari ku seberangkan. Pegangnya tangan anak gadis itu, seberang dia. Itu berbuat baik dia untuk anak gadis itu. Tapi dalam Islam tidak soleh. Kenapa? Karena itu gadis bukan mahramnya. Kenapa dipegangnya tangannya? Jadi bagaimana menyeberang supaya soleh? Ambil sapu tangan. Kau pegang ujung sapu tangan sana, aku pegang ujung sapu tangan sini. Kita seberangkan dia. Itu baru berbuat baik yang soleh. Menurut sunnah Nabi, bukan menurut akal perasaan manusia. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Siapapun, anak Nabi pun, kalau tidak ikut ajaran yang dibawa Nabi, tercoret dan terkeluar daripada keluarga Nabi dan terkeluar dari kelompok orang-orang soleh. Tapi kalau kita soleh, kita masuk surganya bareng-bareng. Kalau bapaknya soleh, ibunya soleh, kakek nenek moyangnya soleh, anak cucu cicitnya soleh, menantunya soleh, mertuanya soleh, ya semuanya satu keluarga besar. Nabi Nuh gagal bersama istri dan anaknya. Nabi Lut gagal masuk surga bersama istrinya. Nabi Sam'un gagal, istrinya nggak ada yang mau masuk Islam satupun, dia sendiri aja. Tapi Nabi Muhammad SAW, istri beliau semuanya masuk surga, anak beliau semuanya masuk surga, cucu cicit beliau semuanya masuk surga, mertua beliau Abu Bakar, Umar, Abu Sofyan semuanya masuk surga, menantu beliau Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman semuanya masuk surga. Dan ketika masuk surga itu bersama orang-orang soleh satu rombongan, saat itulah Allah memuliakan keluarga besar itu di surga. Sebelum mereka masuk ke istana masing-masing, maka Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan semua orang soleh satu keluarga besar itu dalam satu istana besar untuk reuni. Mengenang, oh kakek ya, oh nenek ya, oh moyang ya, cucu cicit, menantu ya, semua kumpul. Dan malaikat-malaikat menyerbu dari seluruh pintu surga, dari istana mereka itu untuk mengucapkan selamat. Meskipun Nabi Nuh nggak berhasil, Nabi Lut tidak berhasil, tapi Nabi Muhammad berhasil. Dan banyak umat Nabi yang akan berhasil seperti itu. Di dalam surah Ar-Ra'd dituliskan ayat itu. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatun Aden itu diperuntukkan Allah untuk orang-orang yang soleh. Waman solaha min abaihim, bapaknya, kakeknya, buyut-buyutnya yang soleh akan ikut masuk bersama-sama dalam surga. Wa dzurriyyatihim, anaknya, cucunya, cicitnya, cicit-cicitnya, wa azwajihim, istrinya, menantunya,
semuanya masuk dalam surga itu. Sebelum pindah ke istana-istana masing-masing, diletakkan dalam satu istana besar. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat menyerbu pintu-pintu surga, pintu-pintu istana mereka, dan malaikat itu cuma mau kasih selamat aja kepada keluarga besar itu. Salamun alaikum. Assalamualaikum kepada kamu semua orang-orang soleh. Bima sabartum, karena kamu dulu di dunia sabar, tetap berpegang teguh dengan agama, meskipun ditekan penguasa, meskipun diancam masuk penjara, meskipun kamu diputus rezeki, asbab rezekimu sana sini dihalangi, meskipun kamu dipitnah siang dan malam, kamu tetap sabar dengan agama ini, tidak silau dengan kedudukan dunia. Fani'ma uqbad dar. Inilah surga, tempat kembali bagi orang-orang soleh yang bersabar dalam kesolehannya. Kabar gembira ini. Apalah dunia ini sampai harus menggadaikan agama. Apalah artinya kaya di dunia 60-70 tahun mati untuk menggadaikan agama. Tak ada manfaat apa-apa pun. Dunia ini begini-begini saja. Saya sudah 36 negara dakwah keliling dunia, sama sajanya. Laut di Pantai Cermin sama laut di San Diego sama saja. Airnya asin, pantainya ada pasirnya. Perempuan-perempuan buka aurat macam buaya. Sama aja, di mana-mana sama saja. Tidak ada bedanya. Bedanya adalah tempat-tempat yang bisa kita beramal soleh. Di Mekah ada Masjidil Haram. Sholat di sana 2 rakaat 100.000 kali lebih baik daripada sholat di Masjid Gaudiah ini. Medina ada Masjid Nabi. Di sana kita sholat 2 rakaat lebih baik 50.000 kali daripada masjid ini. Di Al-Aqsa ada masjid alladzi barakna haulah, tanah sekelilingnya diberkati. Kita sholat sana 25.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid lain. Itunya yang ada utama-utamanya. Di Palestina dan sekelilingnya ada 70 kuburan nabi-nabi. Di sanalah kita punya kelebihan tanah nabi-nabi. Selain itu tidak ada. Selain agama nggak ada kelebihan apa-apa. Yang mulia itu hanya agama. Hiduplah dengan agama, matilah dengan agama. Hadapi Allah di hari kiamat dengan agama yang kita bawa ini. Siap? Habis waktu ya. Boleh digeser kalau ada taklim, tapi tidak boleh pulang sebelum sholat berjamaah. Kalau ceramah ini belum selesai Anda pulang, Anda berdosa. Tapi kalau Anda ikut sini, nanti kita azan, kita sholat berjamaah, tidak berdosa menggeser sholat. Dalam kitab Kifatul Akhyar, Nabi kadang-kadang kalau ngaji sampai tengah malam baru sholat isya. Sampai sahabat tertidur, terantuk kepalanya ke dinding saking ngantuknya. Tidak berdosa menggeser sholat ini. Sebab 2 yang wajib datang, salah satu mundur. Menuntut ilmu wajib, sholat berjamaah wajib. Salah satu mesti mengalah. Paham? Kalau setuju kita lanjut sedikit lagi. Keluarga-keluarga ini, Nabi Musa bapak angkatnya nggak masuk surga, Fir'aun, karena mengaku Tuhan, zalim, membunuh Bani Israel yang lahir gara-gara mimpi aja. Gara-gara mimpi ada seorang pemuda Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaannya, dikeluarkannya SK raja, surat keputusan raja. Bunuh semua anak bayi Bani Israel yang lahir. Padahal Bani Israel waktu itu 700.000 orang. Kalau anaknya 10.000 aja yang lahir tahun itu, 10.000 orang disembelih semua itu. Gak ada manusia gila gitu. Gara-gara mimpi dibunuhnya bayi-bayi, coba. Gak ada manusia segila ini. Fir'aun. Tapi ibu angkatnya soleha. Zulekha masuk Islam. Sampai dibunuh Fir'aun. Gak mau murtad dari Islam. Dikisahkan Zulekha itu diikat di tiang. Kata Fir'aun, saya Tuhan. Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Kata Siti Asyah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kemudian Fir'aun meniris-iris kulit Siti Asyah pakai pisau.
diiris-iris luka-luka, disiram air garam. Kepedihan, menjerit Siti Asia. Macam mana? Siapa Tuhan? Saya Tuhan. Kata Asia, tidak, wahai Fir'aun, kamu suami saya. Terus siapa Tuhan? Tuhan Allah, la ilaha illallah. Saya siapa? Kamu suamiku. Iris-iris lagi, siram lagi air garam. Pedas, kesakitan. Tanya lagi, saya siapa? Kamu suamiku. Nggak berubah ucapan. Kamu suamiku. Siapa Tuhan? Tuhan Allah, la ilaha illallah. Akhirnya dicungkil matanya. Sebelah dicungkil matanya, siram air garam. Siapa aku? Kata Fir'aun. Engkau suamiku, wahai Fir'aun. Nggak berubah jawaban. Nggak dibilangnya setan, kau bangsat. Nggak ada. Jadi dibilangnya engkau suamiku, wahai Fir'aun. Siapa Tuhan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Cungkil matanya sebelah lagi. Siram air garam. Siapa? Tuhan. Tuhan tetap jawabnya la ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Jadi aku siapa? Engkau suamiku, wahai Fir'aun. Akhirnya ditebas lehernya, mati. Nabi Musa tidak berhasil bersama satu keluarga besarnya. Bapak angkatnya Fir'aun kekal dalam neraka, tapi ibunya masuk surga. Orang kalau masuk surga nggak punya suami atau nggak punya istri, dia akan menjerit di sana. Siti Asia masuk surga nggak punya suami, suaminya Fir'aun kekal dalam neraka. Siti Maryam nggak punya suami, masuk surga. Maka dua wanita ini akan menangis di surga nggak punya suami. Bagaimana supaya mereka punya suami? Maka ketika Nabi Muhammad lahir, ditulis dalam kitab Al-Barzanji, ruhnya diturunkan ke dunia menolong Nabi ketika ibu beliau melahirkan. Turun rohnya atas perintah Allah, dibantu melahirkan ibunya. Nanti di akhirat Allah nikahkan Siti Maryam dan Siti Asia kepada Rasulullah SAW. Tak ada laki-laki yang pantas menjadi suami Asia dan suami Maryam kecuali Rasulullah. Betul? Nah mungkin Anda kan? Tak mungkin, tak mungkin saya, nggak kelasnya. Di sana mesti sekufu, mesti seimbang itu. Begitulah dalam Islam diceritakan. Oleh karena itu jadilah kita keluarga yang soleha. Jangan jadi keluarga-keluarga yang rusak. Binatang-binatang itu menjadi itibar, menjadi contoh bagi kita. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa paham 40 sifat binatang masuk surga. Siapa paham 40 sifat binatang masuk surga. Binatang ini ada yang setia, dia suami istri, tapi ada yang tidak setia. Satu keluarga itu ada yang nggak setia. Ikan badau, orang Jawa bilang iwak kutuk, ikan gabus. Itu yang betina setia kepada anak-anaknya, bertelur ribuan itu anaknya, dijaga di bawah. Kenapa? Karena yang jantan akan datang memakan anak-anaknya. Binatang yang memakan anaknya itu ikan gabus, ikan badau, ikan kutuk. Akan dijaga oleh betinanya, dipukul itu. Betinanya besar, yang jantan lebih kecil, dipukul. Kalau datang dipukul. Karena kalau enggak anaknya akan dimakani. Dan kadang-kadang karena terlalu banyak anaknya lebar, lolos juga dimakan bapaknya itu. Maka bapak yang makan anak disebut bapak gabus, bapak badau. Ada yang terbalik pula, ibunya makan anaknya. Ikan laga, ikan cupang kata orang Jawa itu, ikan laga. Ikan laga itu kalau dia kawin, telurnya keluar, dibuahi oleh yang jantan lemas itu jatuh ke dasar botol itu. Waktu dia lemas itu, yang betina ini memakan telur-telur itu. Yang jantan cepat bangun makan telur. Yang jantan di kulumnya aja telur itu. Kalau yang betina dimakannya. Kemudian setelah itu yang jantan meletakkan telur itu di buih. 3 hari kemudian telur itu menetas. Jadi ulat-ulat, larva-larva, kemudian jadi anak ikan laga. Itu yang betina harus dikeluarkan dari tempat itu. Kalau tidak, siang dan malam yang betina itu mengintip mau makan anaknya. Yang jantan jaga di bawah buih itu, menjaga anaknya. Ibu yang memakan anaknya, ibu ikan laga. Ada ke rumah tangga itu bininya yang memakan lakinya. Setengah mati lakinya cari duit, kumpul duit bahkan ke luar negeri, banting tulang, jadi TKI di Hong Kong, masak babi. Pulang-pulang 5 tahun nggak pulang, sekali pulang bawa duit banyak, anaknya nambah. Loh, dia
Anak kita kan dulu 2 ya. Sekarang kok jadi 3. Gimana lah bang, 5 tahun abang nggak ada kepepet. Ini bini laba-laba ini. Binatang yang seperti ini laba-laba. Laba-laba itu tidak pernah ada laba-laba satu rumah 2 ekor. Nggak ada. Laba-laba itu yang betina besar. Dia bikin sangkarnya besar. Yang jantan lebih kecil. Nanti kalau dia mau kawin dia joget-joget, cing 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 cing. Nah, nanti datang yang jantan pelan-pelan datang, takut, pelan-pelan datang, akhirnya kawin. Begitu kawin dia lemas, langsung dimakan sama yang betina itu, mati. Maka laba-laba dalam bahasa Inggris disebut the black widow, janda hitam. Tidak pernah punya laki itu. Pasti dimakannya lakinya. Bini yang mengkhianati lakinya, ini bini laba-laba, the black widow. Banyak sekarang begitu. Lakinya setengah mati, bininya main sama supir, selingkuh sama tukang ojek. Ini laki-laki bini laba-laba ini. Ada pula binatang itu, bininya setengah mati kerja, lakinya santai tidur-tidur di rumah. Dapat makanan, dia duluan makan paling banyak. Siapa itu? Singa jantan. Singa jantan nggak pernah cari makan. Yang betina aja berburu rame-rame. Kalau dapat dia duluan makan yang paling banyak. Padahal singa jantan itu rambutnya gondrong, badannya besar, berwibawa. Kalau dia masuk hutan, ada monyet di pohon, tahu saya dipanjatnya, ditengoknya aja gitu jatuh monyet itu. Ditengoknya begitu, jatuh monyet, saking wibawanya. Kalau dia mengaum, ditengok, jatuh monyet, tinggal dia terkam. Tapi pemalas. Berapa banyak laki sekarang macam singa, rambut gondrong, badan tegap, merokok. Bini suruh kerja, udah pulang mana duit? Duit diambil dari bini untuk beli rokok. Ini singa jantannya ini nggak berguna ini. Dia di rumah, bininya cari makan, nggak ada wibawa, dipanjati sama anak-anaknya. Dipanjat di anaknya, digigit kupingnya sama anaknya, ditampar sama anaknya. Tidak ada wibawa. Laki nggak cari makan, nggak ada wibawa di mata anak-anaknya, nggak ada wibawa di mata istrinya. Ada pula sekelompok binatang tuh, anaknya pula yang jahat, yang kejam. Komodo. Komodo itu binatang, kata orang dragon, naga. Itu giginya sangat berbisa, kalau udah digigitnya setengah jam pasti mati. Itu lembu orang kalau udah digigitnya, biarpun cuma luka sedikit pasti mati. Itu komodo luar biasa kalau berburu, karena giginya sangat tajam. Dia di samping giginya itu ada gerigi-geriginya lagi. Tapi komodo ini kejam bahkan sama bapak ibunya. Kalau bapaknya sudah sakaratul maut, anaknya 12 datang aja, entah dari mana-mana, anaknya tahu juga bapaknya mau mati itu. Berkeliling bapaknya itu, dikelilingi, anaknya lihat gitu. Bapaknya sakaratul maut. Anaknya lihat gitu. Begitu putus nyawanya, langsung rame-rame anaknya tuh memakan jasad bapaknya. Gerak, koyak-koyak, habis tinggal tulang. Berapa banyak manusia sekarang seperti komodo? Bapaknya sakit, anaknya di Pekanbaru datang, dari Aceh datang, dari Jawa datang, dari Tanah Batak datang, melihat, wah, bentar lagi mati. Mana sertifikat tanah nih? Mana STNK buku hitam mobil ini? Anak komodo ini. Begitu bapaknya mati, berebut warisan, cabe-cabe, nggak ada diurus bapaknya. Giliran sholat jenazah, 4 takbir nggak bisa. 4 takbir nggak bisa. Anak komodo ini. Oleh karena itu kita pikirkan ini, janganlah kita seperti anak komodo. Setengah mati bapak ibu kita membesarkan kita, udah besar kita, udah bisa hidup sendiri, malah kita makan bapak ibu kita. Pemalas, minta sekolahkan, 25 tahun jadi dokter, udah jadi dokter, bilang sama bapak, Pak aku udah dokter Pak, tapi belum bisa praktek, harus beli ruko. Bapaknya kerja lagi beli ruko, udah punya ruko Pak, praktek dokter, alat praktek gak ada. Minta lagi sama duit bapak, beli lagi praktek. Sampai bapaknya mati gak sempat ibadah bapaknya, ngurusin dia aja. Ini anak komodo ini.
Malu kita sama Allah. Kita laki-laki ini wajib bapak kita ngasih makan kita cuma sampai akil balik saja. Setelah akil balik nggak wajib. Kalaupun dia kasih makan kita sunat aja, itu sunat. Tidak wajib. Karena orang sudah akil balik sudah bisa cari nafkah. Nabi umur 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun kakeknya wafat, Nabi ikut Abu Thalib menggembala kambing. Dapat upah tiap hari, duit kasih sama Abu Thalib. Abu Thalib beli makanan, Nabi suruh makan duluan. Karena duitnya duit Nabi. Nabi bilang tidak usah, saya belakangan aja. Sisa-sisa anak Abu Thalib makan baru Rasulullah makan. Ini jadi sunnah, orang yang khidmat makan belakangan. Sangat dihormati oleh Abu Thalib. Umur 8 tahun Nabi sudah cari makan. Gembala kambing dapat duit untuk keluarga Abu Thalib. Karena Nabi numpang sama Abu Thalib. Begitu. Ini udah jenggot putih masih minta sama bapak ibu. Nggak tahu malu ini anak komodo ini. Saudara-saudara yang mulia, kita ini bukan binatang. Kita ini manusia. Kalau kita soleh, bapak ibu kita soleh, anak kita soleh, cucu kita soleh, menantu kita, mertua kita soleh, kita akan masuk surga bersama-sama. Dan malaikat akan takjub, malaikat akan memberikan salam, sejahtera, selamat kepada kita keluarga besar kalau kita bisa jadi orang-orang yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mulia, hidup ini tidak lama, percayalah. Dan dunia ini begini-begini aja. Ternyata dunia itu nggak enak. Makanan tuh enaknya cuma sejengkal aja. Dari mulut digigit enak, lewat leher ini enak, sampai tenggorokan sini udah nggak enak. Tes, beli sate paling mahal. Sate apa sini? Paling mahal, makan. Sate memeng, enak. Sampai sini, keluarkan lagi, tampunglah di atas piring. Nggak ada yang mau makan, jijik orang tahu. Enaknya cuma sampai sini aja. Apalagi ditelan besok pagi keluar tampung. Tidak ada orang yang mau. Binatang pun nggak mau, jijik. Itulah nilai dunia. Hari ini masa gara-gara benda begitu kita mau menggadaikan iman dan keyakinan kita untuk dunia. Dunia ini seperti kotoran hijau kata Nabi. Di atas rumput. Tidak ada hebatnya ini. Tapi bisa menarik. Menariknya menipu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia memang perhiasan, tapi mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Perhiasan yang abadi itu wanita solehah. Sebaik-baiknya itu. Kalau istri kita, anak kita wanita solehah, di akhirat dia jadi ratunya bidadari. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin 'ain. Ini hadisnya dalam kitab Fathul Mu'in, kitab fikih ini, tapi ada hadis ini. Wanita dunia yang makan kangkung, makan genjer, makan ayam, makan teri ini, makan ikan asin ini, kalau solehah dia masuk surga lebih cantik dari ratunya bidadari. Hurun in. Bidadari itu bahasa Arabnya hurun. Hurun in, setiap 70 hurun bidadari ada satu ratunya hurun in. Wa hurun inun ka'amthalil lu'lu'il maknud. Wanita bidadari bermata jeli. Matanya itu jeli, kalau dinampakkan ke dunia redup cahaya matahari. Jazaa'am bima kanu ya'malun. Balasan Allah untuk orang-orang yang beramal soleh dapat bidadari bermata jeli. Tapi bidadari bermata jeli itu pelayan. Ratunya adalah istri kita. Istri kita itu ratu bidadari, 70 kali lebih cantik dari hurun in. Abekaro, perawan selama-lamanya. Kulitnya merah jambu. Nggak ada orang hitam masuk surga. Rusak surga kalau ada orang hitam masuk surga. Orang hitam mandikan dulu di Rahrun Hayah, kulitnya merah jambu, seperti kulit Nabi Adam dan Hawa ketika diciptakan di surga. Nah, barulah istrinya itu dipakai baju 70 lapis sutra hijau. Ditidurkan di tengah-tengah istana, kamar paling besar, tempat tidurnya dari yakut merah. Maka dia menunggu suaminya datang 500 tahun lamanya. Barulah suaminya datang menjumpai istrinya. Betapa indahnya hidup kalau kita soleh. Tidak ada kebahagiaan lebih besar melainkan ketemunya keluarga besar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW bertemu dengan seluruh keluarga besar beliau di dalam surga.
Semuanya unggul-unggul. Sayyidina Ali mati terbunuh. Di sana pemimpin orang-orang syahid. Sayyidina Husain terbunuh. Pemimpin orang-orang mati syahid. Sayyidina Hasan diracun. Pemimpin orang-orang mati syahid. Sedangkan mati syahid 2,5 juta bidadari sebagai pelayannya disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mati syahid di dalam kuburnya tidak busuk jenazahnya sampai hari kiamat. Di hari kiamat kelak darah-darah yang mengalir tetap mengalir seharum kesturi, bahkan lebih harum dari kesturi, untuk membuat bangga orang-orang yang membela agama syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang mengejar dunia mendapat catatan amal dari punggungnya. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Ada orang-orang, adapun mereka yang dapat catatan amal dari punggungnya di hari kiamat akan menjerit. Dulu di dunia senang-senang sama anak bini. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu waktu di dunia mereka senang-senang dengan istri anaknya, tapi di akhirat sengsara. Orang-orang yang bertakwa, yang berjihad di jalan Allah, di dunia dia pisah sama istrinya, tinggalkan anak istrinya untuk agama, tinggalkan keluarganya untuk agama. Di akhirat wayang qalibu ila ahlihi masrura. Ketemu di sorga, menunggu istrinya 500 tahun. Keluarga-keluarganya bertemu semua, kumpul di istana yang besar, baru mereka pulang ke istana masing-masing. Berapa bahagianya orang yang hidup dengan agama. Oleh karena itu hiduplah dengan agama saja, siap. Matilah dengan agama, siap. Hadapi Allah dengan agama, siap. Banggalah jadi orang Islam. Banggalah berkorban untuk agama ini. Dunia ini nggak ada apa-apanya, percayalah kalian. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Walaupun duit kita miliaran, kalau Allah bilang rezeki kita sedikit, sedikitnya itu. Tapi duit saya miliaran. Rezekimu kata Allah sedikit-sedikit. Dikasih penyakit aja stroke, semua nggak boleh makan. Bengkoknya. Daging nggak boleh makan, udang nggak boleh makan, kepiting nggak boleh makan, garam nggak boleh makan, darah tinggi, gula nggak boleh makan, diabetes. Terus makan apa dia? Makan bubur, pakai sayur bayam di blender nggak pakai garam, persis muntah kucing. Itulah dimakannya. Itu pun meleleh-leleh. Apa bangga sekali dengan dunia ini? Nggak ada apa-apanya dunia ini. Tidur, ada hotel di Dubai, hotel bintang 7. Yang saya tahu bintang 7 itu obat sakit kepala. Di Dubai ada hotel bintang 7. Saya dibawa kawan saya orang kaya pergi sana. Mau nginap di sana, duduk di lobi, nunggu kamar dibereskan. Saya pesan teh manis. Satu ceret kecil, isinya 2 gelas. Harganya 5 juta. Saya bilang di Aceh 2 drum 5 juta. Ini penipu saja ini, saya pikir. Nggak mau saya tidur sini. Satu malam berapa? 150 juta. Saya bilang, bibi saya belum punya rumah. Saya janji mau membelikan rumah untuk bibi saya, adik ibu saya yang paling kecil masih hidup. Nggak punya rumah. Nggak mau saya. Sini satu malam 150 juta. 2 malam 300 juta. Bibi saya 36 juta aja rumahnya belum bisa saya belikan. Saya menolak, nggak mau. Kau tidur sini aja, aku cari hotel lain. Macam mana kita mau mati? Kalau mati malam itu macam mana malunya kita sama Allah? Mati di kamar 150 juta, bibi kita belum punya rumah. Wah, ini hotel hebat kan? Apa hebatnya? Kalau dibuka gorden nampak ikan berenang-berenang. Ku bilang di bagian si api-api banyak ikan berenang-berenang. Dari kecil ku tengok di paret banyak kali ikan berenang, aku ku tengok ikan dalam paret. Nggak usah. Apalah dunia ini. Ada orang saking bodohnya, tanahnya dibeli Pertamina, berangkat dia ke Jakarta, satu pesawat itu dia bayar sendiri, dia terbang. 120 kursi, bayar semua, dia pun terbang. Aku sendiri kayak Raja Arab, goblok. Goblok kan? Itulah dunia itu, kesenangannya menipu. Sampai sana terbang, turun dia sendiri. Tak taunya orang dia sendiri yang naik kapal terbang itu. Dipikir orang kapal terbangnya nggak dapat penumpang. Padahal dibayarnya semua, kan bodoh. Mataul ghurur, dunia ini senang tapi menipu. Yang senang asli itu agama. Zikir, habis zikir hati tentram.
Baca Quran, habis baca Quran hati sejuk. Sholat tahajud, habis itu tidur nyenyak. Sedekah, habis sedekah kita lihat uang kita dibawa janda sama anak-anaknya beli makanan. Makan orang itu di pinggir jalan, lahap anaknya ketawa-ketawa. Duit yang kita kasih, hati senang. Menolak agama, pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Yakni orang-orang yang menghardi anak yatim dan menolak memberi makan orang miskin. Pendusta agama. Hina. Meninggalkan sholat. Waman tarokaha faqad hadamat din. Meninggalkan sholat menghancurkan agama. Jadi kemuliaan itu dalam agama. Manusia menganggap kemuliaan itu dalam harta. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adalah manusia kalau Allah meluaskan rezekinya, dia jadi kaya, banyak berlimpah harta, dia bilang Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebagian manusia lagi mengatakan kalau rezekinya sempit, hidupnya melarat, dia bilang Tuhan telah menghina aku. Kalla, bukan begitu kata Allah. Bukan begitu. Kamu kaya tidak menjadi mulia, kamu miskin tidak menjadi hina. Balla tukrimunal yatim. Kamu jadi hina kalau tidak memuliakan anak yatim. Agama. Sempat di kampung Madras ini ada satu anak yatim nggak makan hari ini. Sekampung Madras ini dilaknat Allah Subhanahu wa taala semua. Tidak berhak orang Islam makan kalau ada anak yatim nggak makan. Pendusta agama kau kalau kau makan anak yatim di kampungmu tidak makan. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Hina kamu kalau kamu nggak mau memberi makan orang miskin. Kalau ada orang miskin lapar hari ini, cabut kesempurnaan imanmu. Kamu bukan orang beriman dengan sempurna. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Kamu memakan harta warisan dengan cara yang zalim. Itu kamu tidak mulia, hina kamu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Siang malam ngumpul harta supaya kaya, punya mobil mewah, punya rumah. Itu hina kata Allah. Orang hari ini demi supaya kaya mencuri. Duit bansos diembat. Kita disuruhnya pakai 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dia 17M diembatnya. Dipikirnya bahagia dengan duit seperti itu. Dia hina. Tidak ada kemuliaan dalam harta kata Allah. Kemuliaan itu dalam agama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Hei, jiwa yang sudah terkendali, nggak goncang dengan dunia. Jangan kita buang agama gara-gara dunia. Itulah nafsul yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datangi Tuhanmu dengan ridho dan kamu akan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh-soleh. Jangan gabung dengan orang-orang bejat. Wadkhuli jannati. Masuklah ke surgaku. Yang dipanggil masuk surga itu bukan orang. Yang dipanggil masuk surga itu bukan orang beriman. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah. Nggak ada ayatnya. Hei orang beriman masuklah surga. Nggak ada. Ya ayyuhan nas udkhulul jannah. Hei manusia masuklah surga. Nggak ada. Yang masuk surga itu nafsu. Dipanggil. Hei nafsu yang sudah terkendali. Nggak goncang dengan dunia. Agama tetap dia pegang. Baru dipanggil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Datangi Tuhanmu dengan ridho, kau akan diridhoi. Tidak mungkin kita beribadah dengan ridho kalau dunia masih besar di hati kita. Pasti kita akan beribadah gara-gara dunia. Umroh muncul di TV supaya dipilih jadi gubernur, supaya dipilih jadi wali kota, supaya dipilih jadi presiden. Lihat orang pakai jubah serban, kadal gurun, begitu nyalon jadi kadal gurun, pakai serban jubah. Janganlah ke Arab-Araban.
Begitu kampanye pakai kerudung. Loh Bu, ini kan ke Arab-Araban. Oh enggak, kalau saya yang pakai itu ke pemilu-pemiluan. Dimainkan agama untuk dunia. Kamu tidak akan mulia, kamu akan hina. Sebaliknya ketika nafsu kita tunduk dengan agama, maka ke akhirat kita akan menjadi manusia yang mulia. Muliakan diri kita dengan agama. Siap? Korbankan harta dan waktu kita, diri kita untuk agama. Siap? Nanti di akhirat, sebelum ke akhirat kita masuk kubur. Indah kubur itu. Bagi orang mukmin yang banyak beramal soleh, kubur itu dinampakkan buah amalnya. Dinampakkan tuh, oh itu sholat saya udah berbuah, itu puasa saya seumur hidup sudah berbuah, itu mujahadah saya di jalan Allah sudah berbuah, itu bacaan Quran saya bertahun-tahun sudah berbuah, itu zikir saya bertahun-tahun sudah berbuah, itu sedekah saya sudah berbuah. Ya Allah, buahnya ranum-ranum, saya kepingin makannya. Kata Allah, tunggu hari kiamat nanti kau ambil semua. Sekarang kau lihat-lihat aja. Melihat buah begitu ranum-ranum, itu sudah kebahagiaan yang besar. Seperti petani, sudah sawahnya sudah menguning, dia tinggal tunggu jangan dimakan burung. Klonteng, 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 gembira. Tinggal sebentar lagi memetik. Orang-orang soleh di surganya menunggu panen. Jadilah kuburnya itu raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Sebaliknya orang-orang yang tidak mau beramal, sibuk dengan dunia, alhaakumut takatsur hatta zurkumul maqabir. Bermegah-megahan cari harta dunia, nama besar, anak istri banyak, menyebabkan kamu lalai sampai kau masuk lubang kubur. Di kubur nggak ada yang berbuah. Sholatnya nggak berbuah, semua nggak berbuah. Zikir nggak ada, baca Quran nggak ada, menipu yang banyak. Tumbuh semak belukar, ada ular kobra situ, ada ular weling, ada ular tanah, ada kalajengking, ada singa. Waduh, di kubur nggak ada ketenangan. Menjadilah kuburnya itu lembah daripada